Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kartika, NIM 2268154, Program Studi Ekonomi Syariah Lokal 4C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal laporan kami guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasyaran Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Hendrianto MA. Nah, langsung saja, di mana judul yang saya ambil adalah Analisis Kualitas Produk Kopi Premium Studi Kasus Kopi Sendok Emas. Komoditas perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia. Kopi merupakan salah satu produk penting dalam sektor perkebunan. Saat ini, kopi menjadi bahan perdagangan penting di dunia dan melibatkan jaringan perdagangan antar bangsa dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju yang menjadi konsumen utama. Dan juga, ada yang lebih penting, ekspor kopi di Indonesia berada pada tingkat ketiga di dunia setelah negara Brazil dan Vietnam. Dan yang kedua, perkembangan produk kopi premium, di mana kopi premium didefinisikan sebagai kopi yang diproduksi dengan standar kualitas tertentu, mulai dari pemilihan biji kopi berkualitas tinggi, proses pengolahan yang tepat, hingga penanganan pasca panen yang baik. Salah satu produsen kopi premium di Indonesia adalah Kopi Sendok Emas. Perusahaan ini telah lama memproduksi kopi premium dengan menggunakan biji kopi Arabica, pilihan dari daerah-daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Kopi Sendok Emas juga dikenal memiliki cita rasa yang khas dan aroma yang kuat, serta telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Tujuan penelitian: 1. Pentingnya analisis kualitas. Jadi, merupakan evaluasi komprehensif terhadap kualitas kopi Sendok Emas dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas di masa depan. Metode penelitian: 1. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilakukan di Kota Curug, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Waktu penelitian dilakukan di bulan Juni tahun 2024. Yang kedua, metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengamatan di lokasi produksi, wawancara dengan pekerja, data dari lembaga terkait dan literatur. Yang ketiga, metode analisis data pengamatan. Yang pertama yaitu observasi, proses produksi, pemilihan biji kopi, teknik roasting, dan pengemasan. Yang kedua yaitu wawancara, teknik pengembangan produk, keunggulan dan keunikan produk. Hasil dan pembahasan. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Klasifikasi produk dibagi menjadi beberapa kelompok seperti A. Produk berdasarkan ketahanannya atau durability dan keberwujudannya atau tangibility. B. Produk konsumen. C. Produk industri. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, dan dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Produk yang berkualitas memang menjadi kriteria pertama yang dicari oleh konsumen. Para konsumen tepatnya tidak mau asal-asalan dalam membelanjakan uangnya. Mereka takut bahwa uang dan energi yang telah mereka keluarkan tidak sebanding dengan kualitas yang mereka dapatkan. Selanjutnya, hasil wawancara. Wawancara keunikan produk, di mana pertanyaan yang kami ajukan yaitu apa yang membuat produk ini unik dibandingkan dengan produk serupa di pasar. Jawabannya, yang menjadi biar produk itu cepat dilihat atau dilirik oleh konsumen. Pertama, mungkin dari segi pengolahannya. Pengolahannya pasti berbeda-beda, walaupun namanya roasting kopi itu sama, caranya disangrai tersendiri. Ada yang masih pakai kuali besi, ada juga yang masih sudah memakai roasting modern, dan bahan bakarnya juga berbeda-beda. Namun yang menjadi ciri khas pada produk kopi Sendok Emas ini yaitu cara pengolahannya yang unik dengan cara tersendiri yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya wawancara keunggulan utama, di mana pertanyaan yang kami ajukan yaitu apa keunggulan utama dari produk ini yang Anda yakini akan menarik konsumen? Jawabannya, kalau keunggulan produk kopi yang kita buat itu idealisasi yang buat masyarakat itu yakin pastinya karena kopi ini memang original 100% kopi bubuk, tidak ada campuran sama sekali dengan bahan yang lainnya.
Selanjutnya, wawancara proses pengembangan, di mana pertanyaannya, bagaimana proses pengembangan produk ini dari konsep hingga peluncuran? Jawabannya, kalau pengembangan produk ini dari awal sampai akhir, sampai seperti ini, dulu di awal kita jualannya sekedar coba antar rumah ke rumah, terus coba lagi ke pasar, sehingga dikembangkan sesuai dengan pemasaran yang kita tawarkan kepada warung, ke toko-toko, sampai berkembang terus, yang buat bisa berkembang bagus atau tidak. Selanjutnya, wawancara rencana masa depan. Pertanyaannya, apa rencana masa depan untuk pengembangan atau peningkatan produk ini? Jawabannya, kalau rencana untuk kedepannya kualitas, terus kita sesuaikan juga dengan perkembangan. Mungkin dari segi kemasan, kalau memang ada perkembangan modal dari kopi, bisa berkembang bagus juga sesuai dengan hasil dari jualan yang sesuai dengan perkembangan. Nah, demikianlah, itulah hasil dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.